two, three, Bro, mulai ya bro. Ulu. Nggak tinggal ngapain bro? Hai bro. Ini kameranya pak. Menurut kamera agenda keren. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahda, sodako wa'da, wa nasru abdul ajanda, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Sekarang di markas komentar ini kita akan ada agenda bedah skenario film yang berjudul Senyuman untuk Ayah, dan di sini dihadiri oleh penulis sekaligus sutradara di Singarajan TV. Singarajan TV ini adalah sebuah konten ataupun channel YouTube yang dibuat oleh pemuda Singarajan, bergabung di YouTube pada tanggal 1 Juni kayaknya. Luar biasa sekali. Pada beberapa bulan ini subscribe-nya udah lumayan banyak. Berapa kan? Segitu. Ya, ada lah segitulah. Cukup. Konten-kontennya juga sangat kreatif sekali. Kalau nggak percaya silahkan dicek di Singarajan TV ini ya. Baik, langsung saja kita ke sutradara Singarajan TV ini. Mungkin akan menyampaikan beberapa prolog pada teman-teman semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini sinopsis dari ini latar belakang. Asal nulis deh ya. Baru mikiran man. Oh iya bikin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kang-kang semua, terutama kepada Kang Ancep ya, sebagai founder yang menggawangi komunitas ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatannya dan waktunya yang bisa meluangkan untuk saya berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan yang luar biasa ini gitu. Dan semoga teman-teman yang di sini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan berbahagia. Karena kalau kita tidak berbahagia ya mungkin tidak ada di sini gitu. Itu hashtag Kang Ancep. Harus berbahagia. Ya, saya sendiri perkenalkan, nama saya Imam Ega. Boleh dipanggil Kang Imam, boleh dipanggil Ega juga boleh, tapi kebanyakannya mungkin agak manggilnya dari nama belakang ya kalau di luar kampung. Kalau di kampung ya kenalnya nama kecilnya Imam gitu tuh. Tapi kalau udah keluar udah beda lagi namanya itu. Jadi saya sendiri bisa dibilang orang belakang layar gitu, belakang layar di Singarajan TV, yang dimana merupakan sebuah konten film-film pendek yang dibuat secara dadakan ya bahasanya, tidak secara ya kalau di film-film layar lebar sampai 6 bulan 1 tahun prosesnya, tapi itu bim salabim lah sulap gitu tuh bahasanya, dengan beberapa hari gitu bisa harus dapat sebuah ide gitu. Saya mencoba untuk memberanikan diri membawa sebuah tulisan-tulisan konyol, bisa dibilang ya, tulisan-tulisan konyol yang ya menurut saya ini agak harus banyak yang diperbaiki juga. Saya minta kita bersama-sama ya, teman-teman juga yang hadir, kita bedah bersama-sama apa kekurangan dari naskah ini ataupun apa yang belum
jelas juga gitu. Sini saya buat namanya Senyuman untuk Ayah. Penulis saya sendiri. Draftnya di sini masih draft pertama, draft 1. Berarti ini masih dalam artian tulisan masih pertama. Jadi belum diperbarui. Jadi mungkin kalau ada yang dirubah atau tambahkan dari sini itu akan berubah menjadi draft 2 sebelum kita filmkan gitu. Walaupun udah sebagian ada yang difilmkan kan, Jat. Jadi belum diteruskan karena ya kita teman-teman di Singarajan TV itu butuh ibarat katanya ada jalan buntu, mungkin nanti saya kasih tahu sini ada jalan buntunya. Logline-nya ataupun premis dari film ini adalah bagaimana ada sebuah laki-laki yang bukan sebuah laki-laki, seorang laki-laki. Sebuah umbi-umbian ya. Seorang laki-laki yang merindukan keharmonisan ataupun kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Ya, yang dimana akan ada masalah-masalah juga di situ, terutama masalah dengan ayahnya gitu tuh, yang dulu dia sempat acuh terhadap anaknya juga karena mungkin masa-masa pergaulan dia yang kurang baik ya, yang nantinya akan berimbas kepada anaknya juga yang kebalikannya. Jadi dulu ayahnya ketika ditinggalkan ibunya, jadinya anaknya yang kembali lagi sifatnya seperti ayahnya gitu. Mungkin ya langsung aja lah gitu tuh, langsung aja di bidang naskahnya. Di sini ada tokoh-tokohnya itu ada Apip, ada Boy, ada Mamat, ada Aan dan juga ayahnya, dan juga rekan ayah ada Acun dan sebagainya. Ini yang pertama, secara penulisan mungkin udah pada paham lah bahasanya, udah paham dari scan heading, dari keterangan gitu tuh. Tapi saya membuat skenario ini tidak terlalu rumit, bahasanya saya simpelkan gitu pada teman-teman di sini. Jadi saya tidak ingin mendikte juga kepada kameramen, mungkin kalau saya tidak ada mungkin kameramennya juga bisa jelas, tidak terlalu didikte yang ada ini misalkan ada ikutin arah ke sini tidak. Saya ringkas saja, misalkan sini ada keterangannya seperti biasa, Apip kembali menantang balapan liar dengan geng motor lainnya. Nah di sini ada balapan keterangannya, balapan Apip kalah. Jadi di situ agar si pembaca, si aktornya itu memahami gitu tuh secara simpel aja gitu. Takutnya kalau saya buat secara bla 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 panjang lebar malah kapasitas mereka juga akan berkurang. Yang kedua, hanya keterangan Apip merasa kesal. Dan di sini ada Boy misalkan, udah gue bilang dari awal motor butut lo itu nggak bakal bisa ngalahin motor gue, sok-sokan nantang gue, dasar miskin ya. Terus dilanjut lagi sama Apip, turun dari motor, keterangan motor dengan muka marah, memasang mimik muka yang marah ya. Dilanjut ada Mamat, ini adalah sahabat dari Apip sendiri ya, sahabat sepergaulan lah ya. Sabar Pip, percuma ngelawan dia, sekarang kita bakal kalah jumlah. Boy, kenapa lu nggak jadi marah ya, dengan tertawa, mending sekarang lu kasih uang taruhannya. Oh iya, sesuai perjanjiannya ada keterangan di sini, turun dari motor terus suruh meninggalkan motor si Apip. Lagian motor lu ini juga nggak penting-penting banget buat gua, paling bakal gua bakar atau nggak gua jadiin traktor sawah sambil tertawa. Nah di sini ada karakter Aan. Nah ini adalah rekannya dari si Boy tersebut yang ngambil, udah sini mana bayar lo, ngambil uang. Mamat yang ngasih bayarannya. Mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang sekiranya mau baca sebelum nanti kita Betul sampai mana ini ternyata? Sambil sehalaman. sambil ngerokok boleh? Nggak ada sensornya. Makanya di komentar mah nggak boleh gitu disensor nanti. 2. Inti ruang tamu. Enggak, ini kan belum selesai. Oh belum. Aan ya, Aan. Apa-apaan ini, banyak kekurangannya ini, sambil mencekik kerah baju. Yang dicekik siapa ini? Apip. Ya, yang dicekik itu si Mamat. Apip, nanti gua bayar sisanya besok. Pergi dengan motor Mamat.
Aan. Woi, anjing lu. Sabar. Boy. Udah, biarin aja dia pergi, paling pulang ke rumah terus nangis. Boy tertawa. Udah terusin. Dilanjut. Action 2 ya. Action yang ini. Iya. 2 inti ruang tamu. Day 1. Afif sampai di rumah dengan perasaan kesal berjumpa dengan ayahnya dan seringkali cekcok. Ayah. Ini ayah yang ngomong ya. Kenapa kamu melamun seperti itu? Biasanya nggak pernah ada di rumah. Ada masalah apa lagi yang kamu bawa ke rumah? Oh iya, mana motormu? Afif. Kenapa? Nada keras. Memang ayah masih peduli dengan hidup aku. Masih belum puas kita selalu dicaci maki, dikata-katain orang miskin. Ayah, nak, harusnya kamu itu bersyukur masih bisa hidup, makan, masih bisa tinggal seperti ini. Ayah kerja keras setiap hari juga buat kamu. Afif, bersyukur? Kerja keras apa ya? Ini semua hasil kerja keras mamah dulu. Andai dulu ayah bisa jaga mamah ya, gak bakal mamah sampai sakit menderita, sampai meninggal karena ayah yang gak bisa kerja. Cuma bisa keluyuran mabuk, main perempuan sana sini ya. Mur. Lanjut maksudnya. Lanjut. Afif. Masih lagi 3 hore. Kon apa ini? Lanjut. Enggak usah. Masih Oh, semangat. Ya calon aktor ini mau bisa jadi. Menang disambat kayak gini kerjaan TV. Jadi pemain baru ya. Boleh. Lanjut ya. Lanjut. Naik kepilih Mas Yura. Lagian apa sekarang ayah cuma tukang sampah? Ayah marah memegang kerah baju dan mengangkat tangan. Afif, apa ya? Tampar ya, tampar. Ayah menurunkan tangannya dan pergi. Aku tahu ayah nggak bakal bisa jawab pertanyaan aku. Yang aku ingin sekarang hidup bebas seperti ayah dulu. Dan Afif nggak akan pulang sebelum ayah belikan motor baru buat Afif. Pergi. Ayah duduk bersender di tembok mengeluarkan air mata. Flashback video. Terusin. Back song ya. Back song ya. Action 3. X jembatan. Acun dan Afik sedang membicarakan perubahan Afif. Afif. Oh, beda ya. Beda. Acun dan Afik sedang membicarakan perubahan Afif setelah ditinggal ibunya pergi. Acun, Fik, lu kerasa nggak? Udah hampir setahun kita nggak ketemu Afif, dan sekarang dia udah berubah drastis, Fik. Dia udah bukan jadi Afif yang dulu gua kenal. Afik, kenapa emangnya Cun? Ada yang salah? Toh nggak salah dong. Dia berhak memilih kehidupannya sendiri. Toh kita juga nggak bakal selamanya ada sama dalam satu tempat kok. Ini cuma bicara tentang waktu aja, Cun. Suatu saat juga dia paham dan ngerti. Lanjut, Mas. Cek. Rombalin nggak muter ini? Acun. Iya, kalau bicara seperti itu si iya emang benar. Emang gua kasihan aja liatnya. Lihat ayahnya juga gua agak sanggup sedih. Ketika gua tahu si Afif berubah, bukannya meringankan beban ayahnya malah menambah masalah terus. Afif, ya gimana lagi? Kehidupan orang kan berbeda-beda. Masalah orang berbeda-beda, Cun. Walau kita tahu dia sering dicari-cari orang, bahkan polisi. So, yang jelas kita tetap jadi teman yang baik aja buat dia, selalu menerima dia apa adanya, Cun. 1 action 4. Ruang tamu. Ayahnya Afif mendatangi tempat sahabatnya yang kini sudah berjalan usahanya, yang dulu satu tongkrongan dengan dia. Ayah, assalamualaikum. Rekan ayah, waalaikumsalam. Oh, nama siapa? Ya dalam kurung nama. Oh, nanti nama. siapa nanti ayahnya siapa karena ayahnya siapa. Masuk. Kenapa nih tumben lu mau main ke sini? Ayah, iya. Jadi gini. Gua gak enak sih ngomongnya, ya tapi mau gimana lagi? Mau minta tolong sama siapa lagi? Cuma kamu mungkin yang bisa bantu saya. Rekan ayah. Iya, kenapa?
Ayah, jadi gini, kamu tahu lah ya, kita pernah muda susah senang bareng. Saya boleh gak minjem uang dulu buat tiba-tiba anak dari rekan ayahnya pulang. Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ayah, waalaikumsalam. Ya, nak baru pulang kamu, Boy. Iya ya, ini siapa ya? Lihat ayahnya Afif. Rekan ayah. Oh ini, iya ini yang sering ayah ceritain, teman ayah dulu, zaman masih muda. Hahaha, tawa ya. Boy, oh ini ya orangnya. Kenalan, salaman ya mungkin ya. Salim, cium tangan, cium segala. Ya dah aku mandi dulu ya. Alah seharian habis keluar. Oh ya sudah sana. Katakan ayahnya, anakmu itu mirip kamu banget zaman muda ya. Rekan ayahnya, bisa aja kamu. Oh ya, sorry, sampai mana kita tadi? Ayah, iya saya mau pinjam uang buat tambahan beli motor second. Mungkin buat anak saya. Dia hobi banget main motor kayak zaman kita muda dulu. Rekan ayah, walah sama berarti hobi anak kita ya. Ya nanti saya coba bantu ya. Coba saya bicara dulu dengan istri saya nanti ya. Nanti saya kabari kembali. Ayah. Oh iya, makasih banget udah mau bantu gua. Rekan ayah, ah kamu kayak sama siapa aja. Tampak dari kejauhan, Afif dan Mamat ke jembatan tanpa sengaja terlihat dengan rekan temannya itu. Afif, wah si Afif itu, woi Fif. Mamat, panggil temen lo tuh. Afif, nengok, males gua ladenin mereka. Acun, apa gua bilang Fik, susah kan dia? Dia udah berubah drastis Fik. Mamat, gimana Fif? Gelisah, bingung gua. Masa mau balap besok, masa sama motor gua? Jangankan buat balap, buat dibawa ke pasar aja batuk-batuk. Gimana mau balap? Kalau gak bisa balapan lagi, apalagi sampai kalah bisa mampus kita Afif. Afif, udah tenang, nanti gua cari solusinya besok. Udahlah, ayo cabut, mending kita cari tempat lain pergi. Afif, bangsat. Oke aja yang ngomong bangsat. Oke. Di teras rumah. Keesokan harinya, Afif pulang dan terlihat ayahnya sudah ada di depan rumah duduk sambil menunggu dia pulang. Ayah, habis dari mana lagi kamu? Afif menghiraukan berjalan ke depan pintu. Bukan urusan ayah. Oke lagi nih. Bro lah. Bisa sih bro nggak biasanya. Iya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata rekan ayahnya menelpon. Rekan ayah, halo bro. Ayah, iya. Rekan ayah, jadi gini. Kemarin udah saya ceritain ke istri saya masalah kamu pinjam uang itu buat beli motor anakmu itu. Ayah, iya terus. Rekan ayah, nah kebetulan anak saya ternyata kagum banget sama kamu waktu muda kan. Waktu muda kan kamu gak pernah kalah kalau balapan. Jadi anak gua niat mau ngasih motor kesayangannya buat anak kamu. Katanya siapa tahu bisa jadi rekan kayak kita dulu. Ayah, Masya Allah, terima kasih banyak rekan ayah. Nah, anak saya udah jalan mau nganter motornya ke rumah kamu. Nanti kalau sudah sampai tolong diterima ya. Awas jangan kasih aneh-aneh anak gua. Oke, tutup telepon. Datang Boy ke rumah ayahnya Afif mengantarkan motor bersama rekannya Aan. Boy, ini kayaknya rumahnya nih. Assalamualaikum. Ayah, waalaikumsalam. Oh nak Boy, masuk nak. Boy, duduk. Oh iya, ayah saya sudah menelpon paman belum perihal kiriman ini. Lanjut ya. Ayahnya berkata, oh sudah nak, paman berterima kasih sekali ini sudah dibantu nak Boy. Boy berkata, udah paman gak apa-apa, lagian juga kan siapa tahu nanti anak paman bisa gabung dengan kita kan. Oh iya,
Ngomong-ngomong, anak paman ada di rumah kah? Di dalam rumah ternyata Apip masih kebingungan melepon temannya sana sini. Si Apip, bro, ayolah, tolonglah, please, sekali saja pinjemin motor lu buat balap. Ayolah bro. Dengan merasa kesal dimatikan, bangsat semua teman-teman, anjing semua. Ayah berkata, oh ada nak boy, mau paman panggil. Aan di situ berbisik, bos udah jam berapa ini? Nanti kita terlambat balapan. Bisa-bisa si Apip nanti kabur bos. Si boy, oh gak usah paman, gak usah. Kita kayaknya buru-buru, mau ada perlu. Biasa paman, balapan. Ayah, oh ya sudah nak boy, makasih ya. Salam buat ayah kamu. Boy, iya paman, ini kuncinya. Aku pergi dulu paman. Assalamualaikum. Pergi. Apip dengan muka kesal keluar pintu dan terkejut melihat motor depan rumahnya. Apip, motor siapa itu? Boleh juga. Rezeki. Ayah, motor kamu. Yang bener ya. Ketika berubah ceria menghampiri motor. Ayah, motor ini boleh buat kamu, tapi ada syaratnya. Jangan kamu jual lagi dengan alasan apapun. Kasih kunci. Apip, siap ya. Menyalakan motor, tapi buat balapan boleh kali. Ayah, ingat ya Apip, sampai kapanpun ayah gak bakal izinin kamu balap, apalagi sampai ikutan balap liar. Ayah nggak akan segan-segan tampar kamu lagi. Apip, iya ya, iya. Apip pergi dulu. Ternyata di lintasan balap nampak geng boy sudah menunggu dan akhirnya Apip datang. Aan, bos, bukannya itu motor yang tadi kita bawa? Si boy, kutu beras, dari mana lo dapat motor? Apip, berisik, bukan urusan lo. Mending sekarang kita mulai balapan. Dengan perasaan gelisah, tidak enak hati, pada saat itu ayah Apip berniat mencari Apip. Tiba-tiba Apip datang ke rumah mencoba menanyakan keberadaan Apip. Apip berkata, assalamualaikum ya. Gantian. Apip ada di rumah nggak? Ayah barusan saja pergi. Apip, pakai motor siapa ya? Bisa. Kenapa tidak ayah tahan? Ayah, kenapa memangnya? Panik. Saya dapat laporan dia mau balap liar lagi. Terus dia pakai motor siapa itu ya? Bukannya motornya kemarin kalah balapan, dia kasih sebagai taruhan. Ayah, astagfirullah. Ya sudah, ayo kita langsung ke sana saja. Apik, oke ya. Suasana balapan, dan pada saat itu ketika Apip sudah mengungguli Boy dengan motor barunya yang itu ternyata pemberian motor dari Boy sendiri. Yang tidak diketahui Apip, ternyata ketika akan sampai garis finish, terlihat ayah Apip sudah di depan garis finish dan mencoba memberhentikan Apip. Tapi Apip pada saat itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi dan tidak bisa mengendalikan motor tersebut. Naas, akhirnya ayah Apip tertabrak oleh Apip sendiri. Selamat. Sad boy. Si Apik ini siapa sih? Apik. Apip apa Apik? Apik. Apik itu ya rekannya si Apip. Rekannya. Iya, Acun. Apik itu rekannya Apip pada zaman dulu. Yang terakhir ini mah Apik dan ayah ini ayahnya Apik ya. Yang terakhir nih. Ayahnya Apip. Ayahnya Apip. Ayahnya Apik. Ayahnya Apip. Manggilnya ayah. Tapi juga. manggilnya ayah gitu. Ayah juga, karena emang kan kedekatannya mungkin yang namanya udah dari kecil. Ingat, langsung saja. Langsung apa tuh? Tutup lah ya udah jam. Jadi silakan di teman-teman. Barang-barang ini. Yuk, barang-barang aja. Gasnya siapin, tinggal dibakar. Ini boleh nanya? Nanya ke sana. Pokoknya boleh. Jangan nyari kelebihannya. Pokoknya nyari pembeli aja deh pokoknya. Enggak, ini mang itu Kak Imam. Kenapa nama-nama di sini itu nama-nama yang dipakai oleh keseharian anak-anaknya di desa gitu? Enggak pakai nama samaran gitu. Seperti itu ya. Seperti film-film yang sudah-sudah gitu kan, pakai nama itu kan? Nama-nama ini ya. Iya. Nama-nama. Apa emang sengaja mau memperkenalkan ke publik gitu bahwa nama-nama Ada lagi? udah segitu aja kali. Ada lagi gak? Itu paling nanya
yang di lembar ketiga nih, yang ayah duduk bersandar di tembok terus mengeluarkan air mata, karena itu ada keterangan flashback video ya. Nah itu apa gitu, video tentang masa lalunya atau gimana? Saya jawab aja dulu kali ya, Pak. Ditampung dulu. Jawab aja dulu. Oke, makasih. Yang pertama itu pertanyaan dari Kang Oki ya. Kenapa ini kok namanya seperti tidak asing ya? Iya. Kenapa memakainya nama di skripnya itu nama asli aktornya? Kenapa bukan misalkan namanya Roger ataupun siapa? Iya gitu. Genji. Yang pertama, yang namanya kita membuat sebuah film itu kan yang namanya naskah ya hanya ibarat kata yang kita baca dan tidak terpatok dengan ini Kang Oki. Hanya saja saya membuat namanya sesuai dengan karakter itu agar lebih enak lagi membaginya gitu tuh. Adapun nanti action di lapangannya itu nanti kita bisa rubah. Misalkan si Apip ini Popo, nama saya kan Popo. Nama samarannya misalkan Boy, Aiman kan misalnya namanya Boy gitu tuh. Jadi kondisional pada saat nanti syuting agar si aktor ini tidak kebingungan nantinya. Oh berarti nama ini cuma di naskah doang gitu? Iya, di naskah untuk pembagian aktornya lebih mudah gitu tuh. Seperti skrip-skrip yang lain juga yang saya buat atau apalagi yang baru ini kayak Ibu Lastri, ada Regi, ada ini gitu tuh, penempatan karakternya gitu tuh. Sama sebelum ini saya buatnya mungkin karakternya nama si yang saya berikan karakternya nih, ini cocoknya si Boy yang meranin, si Apip juga ini cocoknya meranin. Tapi sebelum itu kan ada diskusi kecil di mana kita bedah juga, misalnya kita bedah si karakter ini nih, saya kasih idenya pun premisnya seperti ini, karakternya cocok siapa yang meranin misalnya seperti itu. Nah saya tulisnya si ini karakternya misalnya namanya si Apip, oh jadi saya tulisnya di sini Apip dulu gitu. Adapun nanti ketika ketika sudah mulai syuting gitu tuh ya kita briefing lagi itu ya mau panggilannya apa gitu kondisional. Dan yang kedua di sini mungkin ya di act 2 ini ada keterangan flashback video ketika si ayahnya itu sedang cekcok dengan anaknya itu Apip ya. Di situ saya mengeluarkan flashback videonya itu dimana mungkin karena ini film pendek tidak secara detail digambarkan dari scene 1, 2, 3 dan sebagainya, yang dimana scene 1 harusnya perkenalan aktornya dulu, pemerannya ya kan, kesehariannya, punya istrinya kapan ya kan, punya anaknya berapa, sebelum ketemu istrinya itu seperti apa. Mungkin saya tidak ringkaskan di scene pertama itu saya buat itu gitu tuh. Tapi di sini tiba-tiba ada flashback video. Nah, di sini flashback videonya itu betul. Flashback video di mana ayahnya dulu sering mabuk, main perempuan, mengacukan istrinya gitu tuh. Memperlakukan istrinya secara tidak baik sehingga dia menyesali apa yang sudah dia buat, dan akhirnya dia merasakan itu gitu tuh ketika anaknya ya berulah seperti itu, tidak peduli dengan orang tuanya gitu tuh. Jadi flashback videonya itu berisinya. Berarti nggak mesti pakai naskah lagi ya di flashback video itu? Iya, nggak ada scene-nya. Nggak ada scene-nya. Scene khusus itu buat flashback video itu apa? Cuma pengambilan klip video doang, nggak ada naskah. Oh, naskah ininya tidak ada. Flashback. Mungkin ya saya tidak kasih keterangan ya, iya, cuma hanya flashback video. Nah, mungkin saya agar mudah aktor menggambarkan, bayangkan oh flashback video berarti video masa lalunya. Mungkin ya saya tidak menggambarkan secara detail videonya ini tentang berisi siapa pemerannya, mungkin seperti itu kan. Gitu. Ya tidak terpaku sih intinya. Mungkin bisa saja nanti saya buatnya videonya apakah flashback videonya nih balik lagi ke tonggak masalahnya si Apip sama ayahnya yang sedang bertengkar, bisa saja seperti itu. Ini tugas dari editor mungkin. Kalau dari saya gitu tuh, itu tugasnya dari editornya gitu tuh. Agar supaya mengenanya apakah balik lagi
ke pertengkaran ayah dan Afif ini, apakah mengeluarkan video tentang flashback masa lalunya si ayah ini dengan istrinya. Tapi kalau menurut saya flashback ke belakang sih, yang berantem sama istrinya. Jadi Pokoknya masa lalu dia lebih mengenal lagi ya. Ya. Bisa jadi. Justru di flashback itu sebenarnya hal yang pentingnya itu. Iya. Jangan sampai di flashback itu malah tidak memberikan pesan apapun dari keseluruhan cerita gitu. itu penekanan konfliknya gitu. Makanya sebenarnya kalau mau dibedah, kalau untuk pembedahan harusnya ada gitu ininya apa narasinya gitu kan. Narasinya Iya, kalau harusnya secara ada. secara Secara tekstual supaya apa namanya dia ikut dalam alur cerita secara keseluruhan. Kalau misalnya dia tidak tertulis, otomatis dia berdiri sendiri gitu kan. Cilik banget. Berdiri sendiri. Anu Karena jalan lah. ini sifatnya sudah teks, narasinya sebenarnya harus ada kan gitu kan. Kecuali memang itu kondisional yang sudah ada teksnya lalu diubah sedemikian rupa di lapangan karena itu kan hal kecil sebenarnya. Iya. Hal kecil yang sebenarnya sangat penting gitu kan. Flashback itu benar loh. Keterangan-keterangan Nggak bisa cerita itu dibangun tiba-tiba begitu nggak ada sebab. Sebabnya itu suatu hal terjadi pasti yang unik itu adalah sebabnya. Mungkin orang semua nikah, tapi sebab nikahnya orang kenapa? Apakah karena melihat ayam kawin dengan ayam jadi nikah gitu kan? Itu kan menarik. Kalau misalnya temannya menikah lalu dia iri gitu kan, ya, nggak seru gitu. Tapi dia flashbacknya kenapa dia pengen menikah? Flashback, twing gambar dia melihat bebek anjing-anjing gitu. Nah itu kan sesuatu yang di luar dugaan. Kan film juga sama seperti cerita dalam novel kan sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang tidak atau tiba-tiba di endingnya kayak gitu. Lihat. Jadi sebab-sebab inilah yang harus dikemas gitu Mang. Yang dikemas supaya si penonton ini nggak tahu, apalagi itu flashback itu yang di luar bangunan cerita itu, karena dia sedikit tapi harus mungkin bisa dijelaskan ya di gambaran Imam flashbacknya itu kayak gimana coba ya tadi. Jadi flashbacknya itu mungkin karena ini videonya tidak ada pengenalan tokoh di awalnya, tokoh bahwasanya ya karena kan di sini sudah diceritakan tuh. Ya, Afif kan bilang di situ, andai saja, nah di sini, bersyukur kerja keras apa ya, ini semua hasil kerja keras mama dulu. Andai dulu ayah bisa jaga mama ya, jaga mama ya, nggak bakal mama sampai sakit menderita sampai meninggal karena ayah nggak bisa kerja, cuma bisa keluyuran, mabuk, main perempuan sana itu sini. tukang sampah kan? Tukang sampah beneran? Hah? Bapaknya? Tukang sampah bahasa, kalau ini kan tukang sampah, kalau bahasa kitanya itu kayak pemulung lah, mengutin sampah. Bukan kalau kayak di luar mah game itu yang pakai rompi oranye itu yang dorong tukang sampah itu, bukan itu. Rompongan lah. Kayak Tapi tukang kenapa rongsok. dia balapan? Maksudnya masa mudanya berarti dia orang kaya sebenarnya. Balapan motor tuh maksudnya dia punya motor, kemudian dia punya Siapa si ayahnya ini? ayahnya dulunya itu. Ada nggak gambaran ayahnya dulu misalnya lagi naik motor gitu atau apa Lagi keren-kerennya gitu. karena kan latar belakang si bapaknya juga kan di sini yang penting dari si Afif ini sendiri kan. Masa lalu bapaknya itu kayak gimana? Terlalu ini tiba-tiba pemulung gitu, anaknya di pembalap gitu. Pemulung tapi bapaknya pembalap gitu. Jadi kan setelah kenapa ayahnya itu jadi pemulung? Itu karena setelah dulu kan mungkin tulang punggungnya itu adalah istrinya, sebenarnya istrinya. yang Arab lah mungkin. Turubay bapaknya mah ya. Jadi bapaknya mah itu ya mabok, balapan, Berarti orang kaya kan? judi. Ya orang ada lah, nggak kaya Dia gitu orang bahasanya. berada. Orang berada Ya, orang dulunya berada. gitu. Harmonis dalam artian serba ada gitu materinya, bukan dalam artian harmonis rasa kasih sayangnya itu gitu tuh. Jadi setelah meninggalnya istrinya itu udah mulai kolab bahasanya, karena tidak ada lagi yang diharapkan lah, dana-dana dari kucur-kucur, maksudnya ekonomi itu udah mulai defisit. Jadi Motor dijual itu sama motor dijual itu karena si Afif itu dilarang balapan sama ayahnya, karena nggak mau si Afif ini pengen jadi kayak ayahnya dulu, menyesal di kemudian hari. Jadi si Afif ini dilarang sama ayahnya, dia larang untuk balapan.
Nah, sedangkan si Afifnya ini tidak menuruti apa kata-kata ayah. Jadi si Afif ini sering balapan, bukan hanya dengan Denboy, mungkin kalau misalkan secara ininya gitu tuh, bukan secara film pendeknya gitu tuh. Jadi dia ini sering balapan, kalah, kasih motornya karena dia nggak punya uang, kasih motornya sebagai bahan taruhannya. Tapi bahasanya itu ketika pulang ke rumah, sama yang kan di sini sering beralasannya itu motornya dijual, Motornya bagus gitu. motornya hilang gitu. Motornya bagus udah Afifnya. Motor-motor drag lah biasa. Iya lah, motor kayak gitu lah. Karena kan dia pemulung bapaknya kan, mungkin masih ada sisa peninggalan dari dulu karena kan bangkrut itu ya, segala macam itu. Gak mungkin motornya motor ninja kan, sedangkan dia pemulung misalnya ngambilnya. Motor juga kan harus di siapkan motornya kayak gimana motor luar. Ada motor ninja, motor king. Jadi share. Tapi emang ini Kang ya, di flashback video ini ya, secara umum di keseluruhan ceritanya emang menurut saya sih kuncinya di flashback video ini. Jadi sebabnya itu di sini gitu. Kan di action 1 ini pas Boy nerangin kalau ibunya meninggal, terus bapaknya Afif. si Afif ya, yang nerangin ibunya meninggal itu mana sih? Afif. Afif ya. Iya. Ya itu. Nah itu kan penonton atau pembaca udah tahu tuh kondisi keluarganya. Nah, iya. Nah udah kebayang walaupun nggak ada scene yang ditampilkan. Oh berarti kita yang nonton berarti udah nebak. Oh ini jadi berarti keluarga yang broken home udah selesai. Berarti masa lalunya ini kemungkinan dia harmonis. Nah kan tapi itu setengah doang kan, sepotong. Kita belum tahu si bapaknya ini, karakter dari si bapaknya baru dijelasin secara singkat di karakter siapa Afif yang menjelaskan melalui narasi juga. Nah melalui dialog maksudnya. Nah nanti kan di flashback video ini saya sih bayangannya ini kuncinya di sini gitu, kunci yang mendorong konfliknya ini jadi ada poin lebihnya. Oh ternyata si Afif ini balapan karena ini, oh sering bertengkar sama orang tuanya itu karena ini. Jadi itu kuncinya di flashback video ini sih. Memang ya apa cerita yang seharian banget lah gitu kan. Seharian banget gitu. Mungkin agak sedikit dicari celah-celah yang agak bedanya lah gitu kan. Jadi ini kan alasan si bapaknya ini, si ayah ini semudah itu menuruti si Afif gitu. Sebengar apa sih si Afif, dan bapaknya baperan banget tuh, waktu itu nangis tembok. Itu kan kalau nggak ada flashback video emang nggak logis. Tapi mungkin kalau ada flashback videonya kan secara psikologis masuk akal, bisa diterima. Oh bapaknya ini ngelarang si Afif ini karena masa lalunya. Terus Makanya bapaknya ini jadi cengeng gambaran flashbacknya itu kan karena menyesal gitu. artinya si yang menentang si Afif ini nggak ada di sini. Maksudnya harusnya si Afif itu punya lawan tokoh yang memang membuat si psikologi si Afif ini semakin tertekan gitu kan. Di tengah perjalanan Iya. itu. Maksudnya tokoh si bapaknya juga si ayahnya ini gitu. Begitu mudanya gitu, dia tukang sampah, kemudian maksudnya udah nggak punya, kemudian dia berani minjam gitu, ke temannya, dan itu dimudahkan sekali gitu ya. Kayaknya mudah gitu, lalu dapat gitu. Jadi kayak memang skenarionya kayak gitu. Kecuali misalnya ada apa lagi gitu, misalnya ketika dia datang ke bapaknya tapi ke teman bapaknya itu, tapi apalah gitu, jangan nanti dikasih gitu teman-teman. Kayaknya enak banget gitu tuh. Jadi kayak skenarionya ya gitu. Digampangin semua gitu. Jadi kesannya tidak ada pergulatan batin antar tokoh, karena setiap tokoh dalam cerita itu harus kuat pertentangannya gitu. Si A dengan Psikologis. si Afif dengan bapaknya, di konfliknya yang kuat tuh apanya.
Mungkin ngejar durasi waktu enggak sih, Bang Imam? Iya. Iya, salah satunya ngejar durasi waktu. Karena kalau kata saya bilang, kalau misalkan saya plotkan secara ini, misalkan saya bedah ini ada X1, 2, 3 jadi X1, kalau misalkan secara panjangnya nih ya, durasi misalkan 2 jam lah bahasanya. X1 scene 1 ini kan misalkan pengenalan tokoh dulu nih, pengenalan tokoh juga dipenggal lagi jadi berapa gitu. Nanti sampai ke titik masalahnya nih, misalkan di X3 udah mulai masalah nih, itu lebih panjang lagi tuh masalahnya tadi itu misalnya tekan ini. Cuma mungkin saya lebih Jadi kesannya kayak terburu-buru ya ini. ya kalau misalkan kita nyari celahnya kok terlalu gampang banget gitu kan. Pertama saya ngejarkan ayah ini kenapa terlalu diberi karakternya, dia memudahkan sekali gitu tuh kan. Karena mungkin konfliknya bukan dengan si rekannya ayah ini, tapi ternyata kan dengan anaknya yang tidak diketahui. Ternyata anaknya dari rekan sama ayahnya ini ternyata dia CS. bukan CS, antara Boy sama si Apip ini ternyata bermusuhan. Lawan main ternyata konfliknya di situ. Gitu tuh. Ternyata tanpa disadar kan tadi di akhir juga ada tuh. Dengan kagetnya si Boy melihat motor barunya si Apip itu ternyata motornya si Boy yang diberikan untuk rekannya ayah ini, si ayahnya si Boy ini gitu tuh. Ini kan bapaknya si Boy dan si Afif ini kan teman sejak kecil kan. Bapaknya si temen CS Boy, lah, gitu iya kan. rekan ayah sama ayahnya si Apip Ini si temen Boy. CS tapi anaknya nggak tahu gitu. Ini tinggal rumahnya sejauh mana sih gitu kan? Apakah dari Sabang sampai Merauke gitu? Ya. Maksudnya selama itu kan mereka tidak bertemu sebelumnya gitu kan? Artinya apa ya? Ini usia si anak ini, anak ini berapa tahun sih? Anak sekolah SMA atau SMA sih kayaknya? SMA, kalau ini SMA lagi badung-badungnya lah bahasanya. Artinya apakah sejauh itu jaraknya? Kemudian tiba-tiba ke teman itu minta apa namanya utangnya gitu kan? Lalu kenapa si anaknya yang nganterin dia nggak kenal gitu? Nah ini ada semacam apa ya, CS tapi kok kayak ada yang terputus gitu kan. Kalau CS mah atau ada ingatan-ingatan gitu, misalnya si Afif enggak, maksudnya kok kayak pernah kenal ya, mungkin waktu SD atau apa, waktu masih kecil gitu teman main. Oh jadi Ada sekilas gitu, gitu. kayak kenal lah gitu kan. Karena ini nanti apa ya, kayak terputus. Dia memilih kepada bapaknya si Boy untuk meminjam utang gitu kan. Dan anaknya udah dewasa. Orang kalau misalnya udah lama nih Mang, udah berkomunikasi sama temen dekatnya, tiba-tiba utang, nggak enak. Ya, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya mungkin dia sering ketemu atau apa, dan dalam jangka waktu yang tidak lama gitu, sering ketemu, bisa aja dengan mudahnya utang. Tapi kan saya yakin juga, apa namanya, ketemu anaknya lah gitu kan, bicara tentang anaknya mungkin atau apa, pernah ngumpul dalam acara apa gitu misalnya. Yang penting ada ingatan-ingatan itulah supaya tidak terputus gitu. Jadi ada logika yang terputus di situ. Mungkin secara ini iya misalkan seperti itu. Cuma saya juga kan tidak menggambarkan bahwasanya setelah terjadinya bencana bahwasanya istrinya meninggal, bencana broken home yang berkelanjutan. Cuma saya sini kan cuma memberi keterangannya ayahnya Apip mendatangi tempat sahabatnya yang kini sudah berjalan usahanya. Di sini kan saya mungkin menekankannya bahasanya lama tidak bertemu itu karena si rekannya ayahnya si Boynya ini sudah ke jalur yang lurus, bahwasanya dia juga tapi membuka usaha gitu tuh. Kalau ininya saya penekanannya gitu penggambarannya mungkin ya tadi emang ya ada sesuatu yang terputus gitu tuh. Kecuali si bapaknya ini misalnya dia karyawan misalnya atau kerja, kemudian si temannya ini bosnya gitu, dia minta tolong untuk segala macam itu. Jadi ada semacam keakraban, emosional keakraban dulu gitu. Orang nggak mungkin minjem ke seseorang yang tiba-tiba mendadak seperti itu. Jadi ada hal yang tidak kronologis. Kemudian apa lagi ya? Di sini karakter si ayah Afif ini lucu gitu. Ada saya, ada gua. Jadi Imam ini mau apa? Gua apa saya apa Eke gitu kan. Ada kamu. Iya, maksudnya campur-campuran nih. Mungkin typo. Ya, kayak si rekan ayah juga sama nih. Ayahnya juga sama.
rekan ayah kali di sini ya. Nah, anak saya sudah jalan mau antar motornya ke rumah kamu nanti kalau sudah sampai kamu terima ya. Wah, jangan kasih aneh-aneh anak gua. Nah, kebetulan anak saya ada gua gitu. Ini khawatir si tokoh nanti ucapinya sama dengan dialog di sini. Karena mempengaruhi emosional juga sih Nah, penggunaan kata saya gua Kata Eke. ganti itu. Ya mungkin ini kalau malam Eke. kalau dicerpenkan gitu penggunaan kata bahasa itu. Khawatir si tokohnya ini bablasan membaca ini tapi nggak memilih. Kalau misalkan ayah ketemu rekan ayahnya mungkin masih logis karena dia dulunya sahabat, jadi masih manggilnya ginilah bahasanya gitu mungkin bisa Maksudnya mau milih saya atau gua gitu. Kayaknya lebih enak sih kalau akrab sama gua kan gitu kan. gitu. Atau kampret lah bos. Kan kalau akrab banget mah makin Iya, kata-katanya makin biadab. Makin biadab, makin jahat gitu. Oke, kemudian tadi memang ada sedikit keambiguan itu ya ketika si Boy memanggil bapaknya si Afif ini ya gitu. Saya kira tadi ini si Afif ini apa? Tadi siapa yang ngomong ya itu? Afif ya? Kirain adenya gitu kan, takutnya adenya si Afif juga gitu kan. Si Afif, memang kalau misalnya dia ngomong om atau panggilan lain selain ayah gitu, ada masalah nggak kira-kira gitu? Kayak misalnya paman, misalnya. Iya, ada masalah kah gitu? Selain manggil ayah gitu. Iya sebenarnya awal ya sebelum ini ya sebenarnya itu manggilnya itu kalau nggak salah bukan ayah ya betul, tapi kayak paman gitu tuh. Ya uang Tapi mungkin karena saya menarik lagi karena ada keakraban, karena bahasanya juga kan namanya udah temen kan biasanya kan manggil kalau di sini bisa mang ini apa kan bahasanya. Jadi lebih dideketin lagi gitu tuh. Jadi seolah-olah kayak emang bener-bener akrab lah bahasanya Jadi, gitu. teks ini film ini adalah bukan film orang kampung. Ini sudah masuk ke wilayah di perumahan gitu kan. Karena kalau di perumahan nggak mungkin manggilnya ke tetangga itu kayak misalnya saya nih, pasti dipanggilnya tetap anak-anak tetangga saya itu manggilnya ayah. Ayah Sakil. Nah, misalkan gitu ayah Sakil, Oke, ibu berarti Sakil kan, gitu. Berarti kan ini bukan film di desa. Iya, bahasanya mengadopsinya kalau secara kata ya gitu tuh. Anak metropolitan Anak lah. metropolitan gitu. lah bahasanya gitu tuh. Kalau misalnya itu ya nggak masalah lah. kampung perkotaan Karena ini kan Singarajan TV Kampung gitu ya. mewah, mepet sawah. Karena yang ada di kepala saya itu balapannya di situ tuh. Solokan. Di sini kan ada tempat lagi. Masih disolokan. Tapi kenapa Imam mengubah apa sih yang namanya gambar kok tidak balapan ya di desa gitu. Kalau orang kota balapan kan biasa. Tapi kalau orang kampung yang balapan itu kayaknya lebih menarik gitu. Nabrak pagar uang segala macam, ada orang lagi ngisi terima ditabrak. Tapi mungkin lebih ke ini ya komedi yang Lebih ke ini mungkin kalau secara tulisan dan ini kan tak bilang mungkin tidak akan seperti sama bahasanya kan. Oke, berarti Balik ke lapangan. makin kesini saya lihat memang sutradara ini agak serius masing-masing. Ya, film-film di awal itu kayak untuk Komedi, menarik humor orang untuk nonton aja. Kesini kayaknya Udah mulai serius. pesan moralnya ya. Udah sih bukan sitkom lagi. nggak masalah, nggak apa-apa bagus. Tapi saya masih bingung kan apa sih si tokoh Boy ini sebelumnya pernah ketemu gak sih sama ayah si Apip ini yang tiba-tiba dia bisa dengan manggil akrab ya gitu tuh, tapi sebelumnya ada nggak sih pertemuan antara Katanya kagum itu ya. iya gitu. Ya ada hal yang terpotong di situ kan, mungkin rekannya si ayah itu kan sering bercerita kepada si Boy bahwasanya dia dulu punya teman balap. Tapi nggak pernah dilihat fotonya, kan, gitu. Tapi video belum balapannya. ada diliatin videonya, liatin fotonya. Kok bisa ngefans? Hah? Kok bisa ngefans? Karena mendengarkan ceritanya sering menang, kekagumannya itu loh. Jadi nggak pernah kalah gitu. Berantem selalu menang, balapan selalu menang. Motivasi si Boy Jadi kalau rekannya saya ini bapaknya si Boy ini makan membebaskan gitu tuh, bahasa membebaskan kepada si Boy gitu tuh. Tapi tetap lihat aja di dialognya, di luar dia sangar, di dalam rumah dia assalamualaikum ya, bahasa kan berbeda. Bahasanya mungkin dari situ mungkin saya berpikirannya
wah di luar meni sangar tetap sama orang tua mah dia tetap berbakti gitu bahasanya. Mungkin di situ ya diambil poinnya gitu. Meskipun nakal gitu. Nakal di luarnya gitu. Tapi kalau sama orang tua Assalamualaikum. selamat ya. Ngomongin diri sendiri aja. Iya, ya, ngomong masih aja nih. Ngeri wes. Ya konon. Tapi ini saya mau ini sih ya, saya mau saran sedikit sih. Jadi ini udah konflik internal ya, konflik internal keluarga maksudnya ini udah dapet lah, udah kebayang saya konflik sisi emosional dan psikologisnya cuma di flashback video ini doang penekanannya. Nah saya belum dapet konflik eksternalnya, jadi luarnya apa emang sengaja nggak dikasih konflik eksternal? Artinya kan ini kan jenisnya realis ya, kalau di film atau di cerpen ini realis, jadi realis itu dekat sama masyarakat ceritanya, nggak apa ya, nggak manusia jadi kupu-kupu misalnya, nggak manusia jadi bebek atau manusia jadi kucing misalnya, tapi ini kehidupan sehari-hari, artinya realis. Nah kalau realis kan dia berdekatan dengan kehidupan eksternal juga luar masyarakat, kayak balapan itu kan ada singgungan sama masyarakat, ada singgungan sama orang-orang sekitar di situ, nggak singgungan sama orang-orang eksternal doang. Nah apakah di sini Ada yang dirugikan masalahnya nah, gitu. apakah emang sengaja cuma konfliknya disempitkan di situ apa gimana Kak? Iya, saya sengaja, saya tidak ada satu tokoh atau beberapa tokoh yang dirugikan. Bahasanya mungkin kadang lagi balap nih diberhentikan ataupun dia merasa terganggu. Saya tidak menaruh sebuah tokoh di situ, mungkin ya karena saya sengaja lebih ke menyempitkannya lagi masalahnya ke internal gitu. Sesuai balik laginya ke ya memberikan senyuman yang untuk ayah gitu tuh. Ya karena bisa jadi kan si ayah ini kan ngelarang karena ada dampak itu juga kan, bukan cuma dampak internal keluarganya, tapi dia ngelarang balapan si anaknya ini, si Afif ini, jadi karena kan ada singgungan dengan masyarakat juga. Entah dulu si bapaknya ini pernah dikeroyok sama warga karena balapan atau kan merugikan masyarakat dan sebagainya, yang akhirnya membuat dia itu kacau gitu si ayahnya ini kayak gitu. Bisa jadi kan jadi latar belakangnya ya kayak gitu sih. Oke, menang baik. Pengen assalamualaikum baik. Ada anjing gak ya? Anjing baik pengen. Ibro kayaknya pengen ngomong. Iya pak. Wah. Udah lah ngerayu nih. Penuh kata-kata. Pengen uis. Gue juga sama nih. Sok. Pengen uis pak. Pengen uis. Bisa. Jadi gini kan, bagian akhirnya, pas ayahnya ini kan, pas kata si Afif kan, si Afifnya ini lagi balapan. Si ayahnya kan melarang si Afif ini untuk balapan kan ya. Kenapa ya pas tahu nggak ada apa sih naskah, kaget gitu tuh pas si ayahnya ini nih. Langsung astagfirullah, ya sudah langsung berangkat kok nggak ada unsur kaget atau apa gitu, karena kan seolah-olah kan melarang si Afif untuk balapan gitu, pastinya ada apa gitu tuh. Kaget. Jadi kalau kayak gini biasa aja gitu kan. Ya, gimana jadi nggak ada ekspresi yang Iya, bener-bener. kalau kayak gini kan biasa aja, kayak udah tahu, udah nggak ada hal yang dibenci gitu tuh sama ayahnya kan. Si ayahnya ini ngelarang Alif, si Afif untuk balapan. Ngarang tapi nyari motor gitu ya. Enggak pak, jadi kan di skrip awal nih nggak ada ekspresi atau kagetnya gitu tuh pak, langsung aja. Cuma astagfirullah Iya. langsung berangkat. Misalnya ada tarik-tarikan apa gitu. Dorong-dorongan gitu. Kayak misal kayak apa gitu pak, setruk deh apa, setruk napas gitu. Oh, Biar jadi makin- lebih Biar makin kaget ini tuh aja. jatuh Iya. atau gitu. Kalau jatuh dia nggak berangkat nggak mati dong nantinya. Ya yang sederhana Nggak aja. jadi mati dong. Kasian itu kalau udah jadi mati. Nggak jadi mati filmnya beda lagi nanti. Ya mungkin ya ini sih ya bagus sih masukannya. Kenapa langsung astagfirullah ayo berangkat misalnya gitu. Mungkin bentuk kekagetannya ya seperti itu, jadi astagfirullah, kagetnya itu ya mungkin
langsung berangkat tanpa didasari dengan ekspresi yang kayak gimana gitu kan. Astagfirullah, atau kejang-kejang dulu gitu, apa pingsan dulu gitu. Asma dulu. Jadi tahu-tahu kayak astagfirullah langsung ayo berangkat misalnya gitu ya. Umum kalau bentuk senyumannya itu sendiri untuk ayah itu gambarkan di sebelah mana gitu? Sebelah sini, di sini. Iya maksudnya bentuk senyum ini ngambil dari judul ya. Bentuk senyumannya sendiri. Sebenarnya itu ada di kesimpulan akhirnya sih, di bagian akhir. Jadi Apakah dia waktu mau nabrak tuh senyum dulu gitu? enggak, itu ada di endingnya, di akhirnya itu. Padahal belum selesai naskahnya ya. Jadi saya menyempitkan laginya ketika sudah ini nih berada di sini nih, senyuman itu ada di sini. Mungkin ya secara tekstualnya nggak ada nih misalnya. Tiba-tiba sang ayah sebelum memejamkan mata tersenyum ataupun capek tersenyum kan misalnya. Jadi ketika jebret dramatis, sudah cengap-cengap, siapa itu nggak pernah senyum sama ayahnya, selalu konflik. Akhirnya untuk terakhir kalinya dia memberikan senyuman terbaiknya itu untuk Hidup lagi dia. ayahnya. Enggak hidup lagi, nanti beda lagi judul kayak hidup lagi. Kedede Tensei. Berarti ini nanti video awalnya adalah selit tabrakan itu. Wah, baru tutupnya. Nenek. Oh, maksudnya kan biasanya kayak gitu kan? Biasanya kalau tapi nggak dilihatin yang ditabrak, baru ceritain dari awal. Dari belakang. Lalu di akhirnya ya. lanjutin Di ya. itu lagi Strategi editor ya. Iya, itu kan yang balik lagi ke ini. Cuman ini kalau dari skrip keseluruhan memang sebelum ini ya harus ada ini dulu kan, tadi sinopsis itu Iya. premis sinopsis, kemudian karakter tokohnya ditulis secara detail supaya sebelum baca dia sudah membaca karakter si tokoh dengan dibaca. Ya sebenarnya saya mau ketik lagi nih Pak Jo lewat, cuma kayak kemarin. udah kirim nih, minta kan saya revisi, udah ketik di waduh saya belum sempat ditulis sinopsisnya ya, logline itu kayak kan premisnya kayak gimana, karakter tokohnya si A kayak gimana, si B kayak gimana, udahlah kita bilang ini aja. Silakan dulu. Ya mungkin di sini sedikit aja ya Pak. Jadi kan di akhir tuh ada dialog Afik dengan ayahnya ya. Kan Afik ini posisinya kayak udah nggak peduli lagi kan sama si Afif ini. Kayak ya udahlah itu kan kehidupan dia sendiri. Tapi dari mana datangnya dari mana Afik tahu kalau Afif itu mau balapan gitu. Ada sesuatu yang hilang lagi. Iya. Tiba-tiba Afif datang, dia taunya dari mana sumbernya? Yang pas ngasih tahu ayahnya itu ya, ayahnya si Afif ya. Padahal mah dia pas di scene sebelumnya udah nggak udahlah hidup masing-masing, hanya berbicara soal waktu kan bahasanya, hanya berbicara waktu dan suatu saat pun kita berkumpul di tempat yang sama. Ya sih ya tanpa saya sadari gitu emang ngejar waktu balik lagi, tiba-tiba datang memberitahukan bahwasanya ada informasi, nggak tahu informasi dari mana, nggak tahu dari burung dan apa kayak gitu. Tahu-tahu memberitahukan sama ayahnya bahwasanya si Afif ini lagi mau balapan. Masalah saya yakin untuk waktu yang akan datang naskah saya akan lebih hebat karena kan masih tahap belajar ya, apalagi Imam jurusan kuliahnya di UIN Servidato loh, jurusan tafsir perbandingan agama kan ngeri. Saya aja belum tentu bisa bikin senengari kayak gini kan. Sisi jinnya gak sangka kirim gitu kan. Itu yang diliatin doang. Sananya mau banyak. Enggak ada. Karena memang kebutuhan saya nggak di situ. Walaupun sebenarnya saya bisa ada jalan untuk nulis di FTV gitu. Kayak teman-teman saya. Tadinya mau saya undang teman saya itu yang nulis di FTV itu. Ronjo, Lang. Itu yang sering nulis di FTV itu. Yang FTV di Banten TV bukan sih? Bukan, ya SCTV. Kayak pernah denger gitu. Alma Dunia Lang. Udah iya, masih benar, pengen benar, suruh benar. kesini gitu. Tadinya mau saya telepon, cuma karena waktunya Kamis Jumat itu kan kesini ngedadak tuh. Pernah jadi pembicara kocar di Rumah Dunia kan? Pas soalnya kalau dia datang bedah ini, dia kan belum naskahnya itu udah hafal. Karena
karena untuk mengirim naskah ke FTV itu bukan naskah utuh kayak gini, Mam. Jadi cuma ngirim premis. Jadi cuma ngirim premis satu paragraf gitu kan. Kirim kalau kata PH-nya, kata production sananya. Oke. Baru kita nulis skenario-nya. Jadi betapa penting premis Iya, itu kan. harus dikuatkan ya dari situ. Dari premis itu. Kalau emang ya bener-bener emang yang membuat sesuatu yang ini Makanya ini kan kuncinya Mam, lah premisnya Mas. mana, Mam, gitu, dan sinopsisnya gitu. Intinya dari situ kan terbaca karena alurnya. Itu sekelas film FTV itu enggak nulis skenario dulu, premis dulu yang dikirim, Premis dulu. ngajuin dulu. Ini pas sutradara, saya punya satu paragraf premis. Si Anu suka sama si Anu, lalu Anu dan terjadi Anu. Oke, sip, terusin. Oke, udah lah. Kasihan Kang Imamnya udah mau pandangan lagi kayaknya. Iyalah, ini sayanya kalau sebenarnya asik sih ngobrol kayak gini kalau waktu saya nggak terbatas. Ya mohon maaf aja lah bisa sampai jam 3. Kalau misalnya diskusi cuma sama saya kan nggak menarik. Ini kan ada diskusi teman-teman yang udah biasa bedah naskah. Kalau bedah filmnya kan mungkin bukan tempatnya lah gitu kan. Ya, tapi kalau teksnya teman-teman insya Allah nih Kang Oki, Sufi bisa ngerti. Gitu, bro. Oke, terima kasih semuanya. Acara bedah buku ini kita sudah bedah Jantung. baik, acara bedah skenario ini kita sudahi sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati gambarnya. Memang